Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Di video kali ini, gua akan bikin suatu alur singkat film yang berjudul Central Intelligence 2016. Film bergenre action komedi ini cukup seru untuk ditonton, karena film ini bercerita tentang dua orang sahabat yang melakukan misi rahasia untuk membongkar kejahatan dunia. So, bagaimana ceritanya? Kalau begitu, nggak usah kebanyakan bacot, kita langsung saja ke ceritanya. Gua awali dari seorang pria yang baru saja dinobatkan sebagai siswa terbaik di sekolahnya. Dan pria tersebut bernama Calvin Joyner, diperankan sama Kevin Hart. Dan tiba-tiba saja pada saat dia sedang berpidato di lapangan, ada siswa lain yang masuk tanpa busana. Diketahui siswa tersebut bernama Robbie, diperankan oleh Dwayne Johnson. Melihat Robbie tanpa busana, Calvin pun membantu Robbie untuk menutupi bagian tubuhnya. 20 tahun kemudian, setelah kejadian yang memalukan, kini Robbie berganti nama menjadi Bob Stone dan meminta pertemanan dengan Calvin yang sekarang menjadi orang kantoran. Bob mengajak Calvin untuk bertemu di suatu bar, dan Calvin pun segera menemui si Bob. Dan setelah Calvin berada di suatu bar, dia dikagetkan dengan seorang pria, dan ternyata pria itu adalah Robbie yang dulunya dilempar ke lapangan tanpa busana. Melihat itu, Calvin pun tidak percaya apa yang terjadi sama Robbie, karena Robbie yang kini berganti nama menjadi Bob dan penampilannya banyak yang berubah. Lalu, pada saat Bob sedang mengambil minuman, tiba-tiba ada seorang pria yang mau mengambil kursinya si Bob. Lalu, si Calvin melihat itu memberitahukan kalau kursi itu sudah ditempatin, tetapi pria besar itu tidak peduli dan ingin mengajak ribut si Calvin. Kemudian, Bob yang habis mengambil minuman melihat temannya diganggu. Akhirnya, Bob ingin membantunya, tetapi teman-temannya si pria besar itu datang dan mengancam mereka berdua. Akhirnya, Bob yang tidak ketahan dengan itu melakukan aksinya dengan cepat dan pergi meninggalkan bar itu. Keesokan harinya, Calvin yang telah mengizinkan Bob menginap di rumahnya tiba-tiba kedatangan tamu dari agen CIA, dan ternyata agen CIA yang datang itu mencari Bob yang menginap di rumahnya Calvin. Ternyata si Bob ini adalah buronan yang sedang dicari oleh agen CIA karena si Bob ini telah membunuh rekan kerjanya dan mencuri data CIA untuk dijual. Akhirnya mendengar penjelasan dari agen CIA, Calvin berniat membantu agen tersebut, dan kemudian tiba-tiba saja Calvin mendapat telepon dari Bob dan mengajak bertemu di kantornya. Agen CIA yang mendengar percakapan mereka lewat telepon akhirnya mengejarnya. Akan tetapi Calvin yang panik dengan apa yang terjadi tiba-tiba saja dikagetkan sama keberadaannya si Bob yang tiba-tiba ada di ruangannya si Calvin. Kemudian pada saat Bob dan Calvin mencoba kabur dari kejaran CIA, mereka ketahuan dan akhirnya aksi tembak-menembak pun terjadi antara Bob dan juga agen CIA yang ingin menangkapnya. Dan pada saat Bob dan Calvin mau melarikan diri dari para agen CIA, akhirnya mereka terkepung juga. Akan tetapi dengan jebakan yang dibuat sama Bob, akhirnya mereka bisa kabur dari kejaran para agen CIA itu dengan melompati jendela kantor. The word out to all assets. Akhirnya setelah kabur dari kejaran para agen CIA, mereka pun melipir ke suatu tempat, dan di situ Bob menjelaskan bahwa dia sedang melaksanakan misi rahasia dan ingin menangkap yang telah menjebaknya sebagai pencuri data CIA. Lalu tidak lama kemudian datanglah pembunuh bayaran yang ingin membunuh si Bob.
Setelah menyelesaikan masalah dengan si pembunuh bayaran, kini mereka pergi ke kantor orang yang dulunya pernah melempar Bob ke lapangan saat si Calvin berpidato. Lalu mereka meminta bantuan untuk mencari data transaksi itu yang nantinya akan mereka buat untuk mencari keberadaan si penjual data CIA yang sebenarnya. Setelah mendapat ancaman dari agen CIA, Calvin akhirnya memberitahukan keberadaan mereka dan akhirnya Bob dan Calvin dibawa ke markas CIA dan di sana Bob diinterogasi agar dia mau mengakui kejahatannya. Akan tetapi Calvin yang telah merasa mengkhianati sahabatnya yang dulu pernah dia tolong, akhirnya Calvin mencoba membantu Bob supaya bisa kabur dari markas CIA. Setelah berhasil keluar dari ruangan interogasi, mereka ketahuan sama petugas keamanan dan akhirnya terjadi baku tembak antara Bob dan juga petugas keamanan yang ingin menangkap mereka. Akhirnya setelah selesai dengan masalah dengan petugas keamanan, kini mereka harus melewati petugas yang berjaga di pintu keluar. Kemudian Bob berencana memancing petugas itu dan Calvin yang membuka pintu keluar. Tetapi kartu kunci yang dimiliki Calvin tidak berfungsi dan si Calvin pun ketahuan sama petugas yang lain. Namun Bob datang untuk membantu masalah Calvin. Setelah mereka berhasil kabur dari markas CIA, akhirnya mereka juga berhasil menemukan tempat transaksi jual beli data CIA, yaitu di Boston. Dan mereka pun tiba di tempat yang mereka yakini adalah tempat transaksinya. Tetapi di tempat itu tidak ada siapa-siapa. Lalu kemudian mereka melihat ada tempat parkir bawah tanah. Dan mereka rasa tempat transaksi itu ada di parkiran bawah tanah. Akhirnya Bob menyuruh Calvin untuk menunggu di luar. Sementara si Bob yang masuk ke tempat parkir itu. Akhirnya Bob menemukan pembeli data CIA dan juga berhasil mengetahui siapa yang telah menjebaknya selama ini. Dan ternyata yang menjebak Bob adalah rekan kerjanya sendiri yang telah berpura-pura mati dan menggunakan nama Bob untuk menjual data CIA. Kemudian keadaan menjadi kacau saat para agen CIA juga datang untuk menangkap mereka semua dan akhirnya terjadilah kekacauan. Di tengah-tengah kekacauan berlangsung, Calvin yang penasaran dan berada di ruangan yang lain melihat bahwa kondisi tidak memungkinkan untuk dia ikut bergabung. Akan tetapi dia melihat ada data agen CIA yang jatuh di tanah dan akhirnya karena dia merasa bahwa dia harus menyelamatkan dunia dari kejahatan, akhirnya Calvin memberanikan diri untuk mengambil data itu lalu kabur secepat mungkin dari tempat itu. Akhirnya Calvin yang telah berhasil mengambil data rahasia milik CIA, kini dia dihadang oleh rekan kerjanya si Bob yang telah menjebak Bob. Lalu kemudian Bob yang juga mengejar Calvin datang untuk menolong Calvin dan akhirnya terjadi baku tembak antara Bob dan juga rekan kerjanya. Dan pada saat Bob sedang bertarung dengan rekan kerjanya yang telah menjebaknya, Calvin melihat ada pistol yang tergeletak di tanah. Akhirnya Calvin memberhentikan pertarungan antara Bob dan rekan kerjanya. Setelah salah tembak, akhirnya Calvin harus berhadapan dengan penjahatnya. Dan kini Calvin harus berurusan dengan si penjahatnya. Tetapi saat si Calvin mau ditembak sama penjahatnya, dia malah melakukan aksi konyolnya, yaitu salto Golden Jet yang menjadi kebanggaannya semasa SMA. Akhirnya dengan aksi konyolnya itu, Calvin berhasil menipu penjahatnya dan Bob pun berhasil membunuh rekan kerjanya yang selama ini telah menjebak dirinya. Dan mereka pun akhirnya pergi menuju ke sekolahnya untuk menghadiri acara reuni yang diadakan sama sekolahnya.
Oke, segitu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Dan seperti biasa, gue mendapat pelajaran dari film ini adalah bahwa kehidupan seseorang akan berubah jika orang itu mau merubahnya ke arah yang lebih baik. Dan jadikanlah kita menjadi pahlawan di cerita kita sendiri. Kira-kira begitulah. Oke, intinya jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan juga share video ini. Atau kalian juga bisa berikan saran dan kritiknya di kolom komentar. Gua pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.